Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Martina Bestian, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga dari LPTK Universitas Siliwangi Tasikmalaya tahun 2023. Pada hari ini, tanggal 11 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan PPL Aksi 1 dengan tema Karakteristik Makhluk Hidup dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Rap, kencang depan, rap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. 7B. Yes, yes, yes. B di atas. Jaya, jaya, jaya. Keren sekali ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya KM-nya untuk memulai berdoa. Marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak, hari ini apakah semuanya hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa Zahra? Sakit. Nah, untuk yang sakit, kita doakan semoga teman kita cepat sembuh dan bisa kembali lagi ke sekolah belajar bersama-sama. Amin. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian buka smartphone-nya untuk mengisi asesmen non-kognitif. Jadi Ibu pengen tahu kalian itu sekarang feeling-nya lagi bagus, apakah lagi galau atau lagi sedih. Silahkan isi sesuai kondisi kalian hari ini, oke? Akan buka smartphone-nya, kemudian ini apa di scan barcode, kemudian diisi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita peregangan dulu dengan ice breaking ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu peserta didik dapat menemukan permasalahan perbedaan benda hidup dan tak hidup dengan tepat. Kemudian bisa menganalisis permasalahan perbedaan benda hidup dan tak hidup. Kemudian nanti melalui diskusi peserta didik dapat menguraikan pemecahan masalah dari perbedaan makhluk hidup dan tidak hidup. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengajukan berbagai alternatif solusi dari permasalahan perbedaan benda hidup dan tak hidup ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, masih ingat pelajaran yang sebelumnya kita pelajari yaitu tentang gaya. Nah, masih ingat nggak apa itu gaya? Apa gaya itu? Ya, Newton 3. Nah, ingat ya bunyinya itu apa? Hukum Newton 3. Untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama tetapi berlawanan arah. Nah, bagus. Nah, itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, silahkan kalian kerjakan dulu soal pilihan ganda sebanyak 10 nomor
pada soal pretest, supaya Ibu bisa tahu kemampuan awal kalian itu sampai mana. Silahkan dikerjakan, dibuka linknya. Ya, untuk hari ini pembelajarannya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau yang kita kenal sehari-hari adalah PBL. Langkah-langkahnya atau sintak pembelajarannya yaitu satu, nanti kalian akan diberikan orientasi masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, kalian dibimbing pada setiap kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, melakukan analisis dan evaluasi. Pertama adalah orientasi masalah. Jadi kita buat kesepakatan terlebih dahulu ya di kelas ini. Kalian nanti dibentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Jadi masing-masing 7 orang itu secara heterogen ya. Kemudian nanti kalian memilih ada 4 orientasi masalah. Nah, di sini Ibu menyediakan 1 gambar video, 2 itu artikel atau teks ya. Yang ketiga tentang gambar dan yang keempat alat peraga. Jadi setiap perwakilan kelompoknya memilih salah satu masalah yang akan kalian kaji ya. Silakan kelompok 1 ambil. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Silakan dibuka, kemudian dibacakan apa orientasi pilihan kalian. Orientasi masalah dari gambar robot. Orientasi masalah dari artikel fenomena robot. Orientasi masalah dari alat peraga fenomena robot. Orientasi masalah dari video YouTube. Gambar robot. Ini yang artikel. Kemudian ini alat peraga. Ini yang video YouTube ya. Nanti boleh diklik atau di searching di HP kalian masing-masing. Silakan kembali ke kelompoknya. Setelah kalian mendapatkan orientasi masalah masing-masing ya. Sekarang Ibu mau membagikan lembar LKPD. Nah, di sini ada langkah-langkah yang nanti bisa kalian pahami dan ikuti ya sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD ini ya. Ini silakan kelompok 1. Berikut Ibu jelaskan dulu sedikit tentang langkah-langkah dalam pengisian LKPD ya. Langkah pertama yaitu orientasi masalah pada peserta didik. Jadi setelah kalian duduk secara berkelompok, kemudian diberikan orientasi masalah, nanti kalian dibaca, kemudian ditelaah, dianalisis ya. Sesuai dengan apa yang nanti kalian pikirkan ya. Kemudian diskusikan topik yang akan kalian angkat permasalahan dari orientasi yang tadi kalian dapatkan ya, yang tadi kalian pilih. Kemudian yang kedua, kalian menyusun langkah-langkah ya. Langkah-langkahnya itu seperti apa? Jadi ketika kalian berdiskusi, kemudian kalian tentukan topik, lalu kalian cari literatur atau sumber informasi, boleh dari media internet, boleh dari buku pelajaran atau buku sumber ya, boleh juga dari lingkungan sekitar kalian. Nah, setelah kalian mendapatkan alat peraga, apa yang kalian pikirkan dari alat peraga tersebut? Coba diungkapkan. Topik yang akan kami angkat dari alat peraga, robot adalah mainan bisa bergerak jika menggunakan baterai. Dan belalang adalah makhluk hidup. Nah, setelah kalian menganalisis artikel teks ya tadi tentang Xenobot kan. Nah, sekarang
Topik apa nih yang mau kalian angkat dari artikel tersebut? Topik yang akan dibahas adalah fenomena xenobot menimbulkan masalah hukum. Nah, kelompok 3, topik apa yang mau kalian angkat dari gambar fenomena robot ini? Silakan, siapa Regina? Topik yang akan kami angkat adalah kurangnya kemajuan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh makhluk hidup. Ya, untuk kelompok 4 tadi orientasi masalahnya kalian itu dari video fenomena robot. Sekarang kalian tentukan apa masalah yang kalian dapatkan di situ. Dari hasil video permasalahan robot yang pertama itu perbedaan makhluk hidup dan juga benda mati yaitu robot itu ada perbedaan yang diantaranya itu ada yang pertama gerakannya yang sangat berbeda dengan makhluk hidup, yang kedua penampilannya sudah terlihat dari mesin dan juga organ tubuhnya. Makhluk hidup dibuat oleh organ tubuh yang sangat sensitif. Ya, bagus. Robot dibuat dari mesin. Siap. Nah, silahkan diskusikan, nanti kalian presentasikan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi. Topik yang kami angkat adalah robot adalah mainan bisa bergerak jika menggunakan baterai. Belalang adalah makhluk hidup. Ada yang ingin ditanyakan? Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk lirik lagu. Fenomena xenobot menimbulkan masalah hukum dan etika. Kami akan memberi solusi permasalahan adalah peneliti harus mempertimbangkan potensi konsekuensi dari pekerjaan mereka untuk meminimalkan dampak negatif dari penggunaan xenobot. Apakah ada yang mau ditanyakan? Penampilan dari kelompok ini memang sangat berbeda. Kali penyajiannya dalam produk yang berbeda dalam bentuk lirik lagu yang sangat keren sekali, kreatif, dan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas topik fenomena robot. Buat berupa tentang konsep fenomena robot, kurangnya kemajuan pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh makhluk hidup. Permasalahannya, kemajuan robot ini membuat kekurangan kemajuan pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh makhluk hidup. Penyelesaian masalah terdapat pertimbangan dasar yang memulai alur penyelesaian masalah, seperti jalur produksi atau yang lainnya. Kelebihan atau kegunaan teknologi robot, kemajuan teknologi ini dapat membantu pekerjaan dan bisa dikendalikan oleh makhluk hidup. Izin bertanya. Saya dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apakah robot bisa hidup? Robot bisa hidup bisa memakai baterai, dan baterai itu harus dicas. Robot biasanya memakai buat ada kontrolnya. Lalu, apa bedanya robot dan makhluk hidup? Bedanya makhluk hidup dan robot adalah makhluk hidup bernafas, sedangkan robot itu tidak bernyawa. Robot ya bisa bergerak sendiri, sedangkan makhluk bisa bergerak sendiri.
memerlukan makanan. makhluk hidup memerlukan makanan dan robot hanya menggunakan baterai atau energi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang fenomena robot yang disebutkan dari gambar. Sangat keren sekali. Beri tepuk tangan yang meriah. Hasil analisis dari video fenomena robot yang pertama yaitu perbedaan. Yang pertama manusia dan juga benda hidup tak mati adalah yang pertama yaitu dari pergerakan, yaitu manusia yang digerakkannya itu murni ya, gerakannya itu sangat sempurna, sedangkan robot itu kaku. Dan yang contohnya kan robot gitu, robot gerakan robot coba gimana? Gimana? Nah, gitu. Dan yang kedua yaitu cara pelayanannya. Dan di sini kita lihat dari video itu tersebut adalah robot sedang melayani orang yang sedang ingin memesan makanan. Dan di sini kalau manusia itu dengan cara berbicaranya juga dengan robot itu berbeda. Ya dari cara berbicaranya mungkin robot itu ada kaku dan juga manusia mungkin sudah lancar. Dan yang ketiga akan dilanjutkan oleh saudari Indah. Sokna, saudari mana? Energi listrik, casan, dan baterai. Sekian dari kami, terima kasih telah mendengarkan. Dan sebelum itu, apakah ada pertanyaan? Dikarenakan atasnya kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu yang sangat luas. Nah, seperti itu. Sekian, terima kasih dari kelompok 4. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Terima kasih.